sick, I'm though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat memulai pembelajaran kita pada kali ini. Yang saya hormati, Bapak Dosen Rian Effendi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Matematika SD. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Matematika SD. Sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi bangun ruang, tentang bagian-bagian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 5 jenis bangun ruang dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi 3 sifat dari masing-masing bangun ruang dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menggambarkan 3 benda untuk bangun ruang di lingkungan sekitar dengan benar. Baik, pada pembelajaran kali ini kita memfokuskan pada bagian-bagian, jaring-jaring, dan sifat-sifat dari bangun ruang, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang prisma. Prisma merupakan bagian ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Macam-macam prisma. Jenis-jenis prisma tergantung dari bentuk alasnya. Misalnya, prisma yang berbentuk alasnya segitiga, maka disebut dengan prisma segitiga. Seperti yang saya bawa ini. Alas dan atapnya berbentuk segitiga, sehingga disebut dengan prisma segitiga. Kemudian, prisma yang bentuk alasnya segi 6 disebut dengan prisma segi 6. Masih banyak lagi jenis-jenis prisma tergantung alasnya. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka disebut prisma segi 5, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian prisma. Kita perhatikan pada bagian prisma segitiga. Nah, di dalam prisma segitiga ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama ada bagian yaitu titik sudut. Titik sudut ini yang berada di ujung-ujung. Titik sudut ini yaitu gabungan atau sambungan dari beberapa rusuk. Nah, mari kita hitung ada berapa titik sudut pada bangun ruang prisma segitiga ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, titik sudut pada bangun ruang prisma segitiga terdapat 6 titik sudut. Kemudian kita hitung. Bagian yang kedua adalah rusuk. Kita hitung bersama-sama ada berapa rusuk dari prisma segitiga ini. Tadi saya bilang titik sudut berada di bagian-bagian antara rusuk. Jadi rusuk dari prisma segitiga ini adalah yang garis ini. Mari sama-sama kita hitung ada berapa rusuk pada prisma segitiga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rusuk pada prisma segitiga ada 9. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sisi. Nah, pada bangun ruang prisma segitiga ini memiliki 5 buah sisi. 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi. 2 sisi berbentuk segitiga di bagian alas dan atap, dan 3 sisi berbentuk persegi di bagian samping-samping.
Kemudian kita masuk ke sifat-sifat bangun ruang. Tadi memiliki 5 buah bidang sisi, 2 buah berbentuk segitiga, dan 3 buah berbentuk segi 4 atau persegi. Kemudian yang kedua memiliki 9 rusuk dan mempunyai 6 titik sudut. Nah, adapun jaring-jaring dari prisma segitiga ada 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung juga merupakan prisma karena sisi alas dan sisi atasnya berbentuk lingkaran. Masuk pada bagian-bagian tabung. Nah, pada tabung ini memiliki sisi tegak, sisi alas, dan sisi atas, dan memiliki rusuk. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat dari tabung. Nah, berdasarkan dari bagian-bagian tabung tadi, di sini ada sifat-sifat tabung. Sifat yang pertama ada sisi. Nah, sisi pada bangun ruang tabung di sini ada 3. Sisi alas, sisi atas, dan sisi lengkung berbentuk selimut. Kemudian rusuk. Rusuknya pada tabung memiliki 2 rusuk. 2 rusuk di bagian alas berbentuk lingkaran dan 2 rusuk di bagian atas berbentuk lingkaran. Nah, kemudian kita lihat pada jaring-jaring bangun ruang tabung. Jaring-jaring pada bangun ruang tabung di sini ada 2 berbentuk lingkaran dan 1 berbentuk persegi panjang. Kemudian bangun ruang yang ketiga yaitu limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, kemudian masuk di macam-macam limas. Nah, limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N. N di sini yaitu pada bidang alasnya. Jadi, jika alasnya berbentuk segitiga, maka diberi nama limas segitiga. Kemudian, jika alasnya berbentuk segi 4, maka dikasih nama limas segi 4. Kemudian, jika alasnya segi 5, maka dikasih nama limas segi 5. Nah, di sini yang saya punya alasnya berbentuk segi 4, maka namanya adalah limas segi 4. Ya, benar. Kemudian masuk di bagian-bagian limas. Nah, pada bagian-bagian limas di sini ada titik sudut yang berada di titik puncak sini. Kemudian ada rusuk dan ada sisi. Nah, kemudian masuk pada sifat-sifat limas segi 4. Nah, sifat-sifat limas segi 4 di sini memiliki berapa titik sudut? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Jadi, limas segi 4 memiliki 5 titik sudut. Kemudian ada berapa sisi? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi limas segi 4 memiliki 5 sisi. 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Kemudian memiliki berapa rusuk? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, limas segi 4 memiliki 8 rusuk. Nah, kemudian kita lihat jaring-jaring dari limas segi 4. Di sini ada alasnya berbentuk segi 4, kemudian ada sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga. Ini adalah jaring-jaring dari limas segi 4.
Nah, bangun ruang yang selanjutnya ada kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, bagian-bagian dari kerucut memiliki satu titik puncak, kemudian memiliki sisi dan memiliki rusuk. Nah, masuk pada sifat-sifat dari kerucut. Yang pertama yaitu pada kerucut memiliki satu rusuk lengkung pada bagian sini. Memiliki satu rusuk lengkung, kemudian memiliki dua sisi. Sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi tegak atau selimut. Kemudian memiliki satu titik puncak. Nah, adapun jaring-jaring dari bangun ruang kerucut ini merupakan jaring-jaring dari bangun ruang kerucut. Sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi tegak atau selimut kerucut. Kemudian yang terakhir ada bangun ruang bola. Nah, bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Nah, jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, adapun sifat-sifat dari bangun ruang bola ini, yang pertama, pada bola ini tidak mempunyai sudut dan juga rusuk. Kemudian hanya mempunyai satu buah bidang yang disebut dinding bola dan satu titik pusat. Nah, jarak dinding ke titik pusat bola itu disebut dengan jari-jari. Nah, jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita mengerjakan contoh soal dan kita menjawab bersama-sama untuk mengulas kembali materi yang telah berlalu tadi agar masih ingat kembali. Nah, di sini saya punya bangun ruang prisma segitiga. Nah, ada berapa sih sisi pada bangun ruang prisma segitiga ini? Ya, benar, ada 5. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sisi pada bangun ruang prisma segitiga ada 5. Kemudian, ada berapa banyak sisi pada bangun tabung? Ya, benar, pada tabung memiliki 3 sisi. 1 sisi di bagian alas, 1 sisi di bagian atas, dan 1 sisi berbentuk selimut. Kemudian, ada berapa rusuk pada 5 segi 4? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, rusuk pada bangun ruang 5 segi 4 ada 8. Kemudian, ada berapa titik sudut atau titik puncak pada bangun ruang kerucut? Ya, benar. Titik sudut pada bangun ruang kerucut ada 1. Kemudian, soal yang terakhir ada berapa banyak sisi pada bangun ruang bola? Ya, benar, ada 1. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.